Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Agri kita semua. Alhamdulillah saat ini kita berada di tempat yang spesial, yaitu tempat kultur jaringan dari lokasinya di pesantren Darul Falah. Saat ini kita bersama Pak Nur Samsu. Mungkin Sobat Agri kita sudah tidak asing lagi mengenal beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita berada di PT apa Pak? PT Dafa Tekno Agro Mandiri. Dafa itu Darul Falah. Darul Falah. Bisa dijelaskan Pak Nur, ini kita ada gimana? Ya, PT Dafa Tekno Agro Mandiri itu sebuah perusahaan, tapi pemiliknya adalah pesantren, yaitu Pesantren Pertanian Darul Falah. Ya. Jadi Darul Falah disingkat jadi PT Dafa. Ya. Yang kami lakukan di sini, kami memproduksi bibit tanaman dengan teknik kultur jaringan namanya. Teman-teman yang belum paham ya, nah, jadi kami memproduksi bibit di sini, bibitnya perbesarnya di dalam botol seperti ini. Oh iya. Ya, ini salah satu tahapan dari proses. Ya, jadi tahap awal kami menginisiasi namanya, ambil bagian tanaman, satu tanaman diambil bagian mananya yang produktif untuk ditumbuhkan di dalam media yang tepat. Ini ada agar-agarnya nih. Oh, ada jelly ya mungkin ya. Yang tentu dikasih nutrisi di dalamnya ya. Nah, ditumbuhkan di situ, nah sampai dia bisa hidup, survive, kemudian diperbanyak. Diperbanyak caranya dengan dipotong-potong. Potong-potong ya, ditumbuhkan lagi di botol yang baru. Nah, nanti dia jadi besar seperti ini. Nah, kayak ini nih sebentar lagi sudah waktunya untuk dipindah lagi dan diperbanyak. Jadi bibitnya jadi apa Pak Nur? Kalau yang ini nih ini komoditas pisang. Oh, ini pisang. Pisangnya varietas? Ini pisang Cavendish. Oh, Cavendish. Jadi kami memproduksi macam-macam bibit pisang yang ada di Indonesia. Di sini kami perbanyak ya, perbanyak dan memproduksi, nanti dijualnya dalam bibit yang sudah siap tanam. Kalau untuk nanti kita bisa lihat ya Pak Nur ya. Jadi sebagai kita semua di sini ada kultur jaringan namanya, itu mengkultur dari bibit tanaman ya. Untuk diperbanyak untuk skala industri atau masyarakat. Ya, kelebihannya teknik ini kita bisa memproduksi bibit dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang singkat, seragam semuanya. Gitu. Dan dijamin yang keluar dari sini bebas penyakit. Oh, bebas penyakit. Karena kalau dia penyakit nggak bisa hidup di sini. Gitu. Ini jadi harus steril semuanya, bebas penyakit, bebas virus. Nah, baru dia bisa survive, hidup dan diperbanyak di sini. Baik Pak Samsu, ini kalau lihat arealnya untuk pembibitan, untuk komoditasnya lah, komoditas apa aja di sini Pak Nur? Nah, kami di sini selain bibit pisang, ya, kami juga ada kentang. Ya, kentang itu keluar dari lab ini tidak seperti pisang, karena ini kan kami tadi di Bogor nih, Bogor kan dataran rendah, jadi keluar dari lab ini masih berupa pelanglet seperti ini. Ya, nanti dibawa ke dataran tinggi, apa di Pangalengan, di Garut, ya sampai di Jawa Tengah, sampai ke Sulawesi juga. Nanti baru di sana dikeluarkan dari botol, baru ditanam di dalam greenhouse untuk menghasilkan kentang yang genol, dan seterusnya sampai benih yang siap untuk ditanam oleh petani yang kentang. Kemudian kita juga ada tanaman hias, juga ada anggrek, ada aglonema lagi ngetren terus sekarang. Naik lagi ya sekarang. Ya, ada macam-macam sih. Kami juga bisa menerima orang punya tanaman yang bagus, yang ingin bisa diperbanyak, minta dikulturkan, dititipkan ke kami, ya kayak anggrek atau aglonema itu juga titipan orang, diperbanyak, tetapi kita hanya boleh jual ke dia gitu. Atau ada sobat lagi kita yang punya varietas tertentu nanti ingin perbanyak, bisa juga di sini di PT Dafa di Ciampea, mungkin Ciampea Bogor. Baik Pak Nur dan sobat lagi kita semua, kita akan keliling-keliling nih mana saja varietas yang kita bisa lihat sampai di polybag ini. Jadi kita akan lihat. Baik, kita lanjutkan ke next. Terima kasih banyak.
Sobat Agri kita semua, sekarang saya dengan Pak Adil, Pak. Terima kasih Pak Adil di bagian teknis di kultur jaringan di PT Dava ini. Mungkin kita akan dijelaskan secara detail teknis ya Pak Adil. Jadi ini ke varietasnya apa Pak Adil kalau di ruangan ini Pak Adil? Untuk di ruangan ini kita bisa melihat ada aglonema. Aglonema ini ya? Ya, ini kebetulan dari tahap inisiasinya. Inisiasi ya? Ini tahap inisiasi, jadi kita mengambil bagian tanaman. Ya, dalam hal ini kita ambil batang-batang ruas-ruas daunnya, kemudian kita mulai tanam di botol. Ini nanti dia akan bertumbuh seperti ini. Ya, ini akan sudah mulai ada anakan. Oh, udah ada anakan. Ya, umur berapa Pak? Ini biasanya sudah sebulan 2 bulan, kurang lebih dari sejak kita inisiasi awal. Dari sampai dia dikeluarkan ini berapa lama Pak Adil? Itu tergantung perbanyakan yang kita inginkan nanti, ya, karena ini kan masih diperbanyak terus sampai jumlah yang kita inginkan. Ya, kan ada. Ya, jadi tiap bulan kita potong-potong, ya, kita subkultur namanya. Subkultur lagi. Iya. Ya. Sampai dia akan bentuk kita mulai pisah-pisah seperti begini. Ya. Kalau mulai kelihatan ada kayak anakan-anakan, kemudian kita mulai pisah-pisah, nanti optimalnya nanti itu seperti ini. Ini optimal. Ini berapa bulan Pak Adil? Ini sejak bulan kalau ini sih sudah sekitar 2 bulan lah. 2 bulan, 3 ini bulan udah bisa pindah? Iya, udah bisa pindah ke polybag? Belum di polybag ya, diaklimatisasi dulu. Jadi nanti kita tanam di bak, kita sungkup selama 1 bulan, kemudian nanti baru kita pindahkan ke polybag. Ya. Kalau pisang tadi sendiri berapa lama Pak? Nah, sama sebenarnya untuk semua jenis tanaman itu biasanya kita lamanya itu pada saat perbanyakannya sampai kita dapat jumlah yang kita inginkan. Iya, dipotong-potongnya itu. Iya. Oh, baik. Jadi jenisnya ini aglonema ya? Aglonema. Terus kita juga punya anggrek di sini. Anggrek. Kebetulan ini anggrek juga. Ini anggrek ini, aglonema anggrek ini by request daripada customer atau produksi Dava sendiri? Kebetulan indukannya dari customer. Tapi ya dia minta perbanyak di sini. Dari aglonema sampai anggrek juga. Iya. Ini anggrek jenis apa nih? Ini dendrobium. Dendrobium. Jadi di sini ada 6 jenis dendrobium yang diminta untuk diperbanyak. Iya. Jadi kalau di kultur ini semua varietasnya bisa diperbanyak dan panjang juga ya, jadi varietasnya jadi serupa gitu ya. Betul. Baik. Tapi kalau kita lihat juga ini dari jenis-jenisnya itu kan ya ada beberapa yang beda ya, namanya juga kalau beda-beda varietas kan mungkin ada yang agak lambat ya pada saat perbanyakan, ada juga yang cepat. Ada yang cepat. Kemudian untuk mencapai ukuran tinggi misalnya ada yang bongsor cepat ya seperti yang di sana, terus ada juga yang lambat sekali. Jadi beda-beda masa tergantung dari jenis. Baik, Pak Adil, terima kasih banyak nih penjelasan. Selanjutnya kita akan lihat ke nursery ataupun ke pas pindah tanam. Oh iya. Terima kasih Pak.